Oke, Mbak Nadia, bisa dilanjut. Baik, akan saya lanjutkan. Diketahui data untuk metode 1 seperti berikut, kemudian ini adalah data untuk metode kedua. Kemudian kita klik Analyze. Lalu kita klik Non-Parametric Test. Di sini terdapat 2 related samples. Kita klik ini. Oke, sebelum dilanjutkan, Ibu mau tanya nih ke teman-teman semuanya. Kenapa dia pakainya two related sample test, tidak two independent sample test? Ada yang bisa jawab selain Ini Mbak Nadia? Metode 1 dan metode 2 kita masukkan pada kolom test pairs. Kita klik dulu metode 1. Nah, kemudian metode 2 kita masukkan. Klik OK. Mbak Nadia, kamu share screen-nya dimatikan dulu, kamu share screen output SPSS-nya. Tadi ada yang bisa jawab, Bu Ratri, kenapa yang dipilih adalah two related sample test? Setelah klik non-parametric test. Ada yang bisa jawab? Ya, lanjut Mbak Nadia. Mbak Nadia, halo. Silahkan dibaca hasil tesnya. Teman-teman dengar suara saya enggak? Dengar. Oke, Mbak Nadia, bisa dengar Bu Ratri? Silahkan dibaca hasil output SPSS-nya. Oke, saya bantu ya. Di sini lihat di bawah, nggih. Kalian lihat signifikansinya. Signifikansinya dia 0,291. Nah, 0,291 dia lebih dari alfa 5%. Kalau signifikansi lebih dari 5%, maka H0 diterima. H0 diterima artinya tidak ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diajar dengan metode 1 dengan prestasi belajar yang diberi metode kedua. Jadi kalau untuk kasus ini pakai uji Wilcoxon dia tidak terdapat perbedaan rata-rata. Begitu ya. Oke, silahkan untuk teman-teman mahasiswa jika ada pertanyaan boleh menanyakan ke Bu Ratri.
Ada enggak yang mau bertanya tentang contoh ini? Tolong saya direspon ya. Bu, saya mau bertanya yang uji Z sama uji T. Oke, silahkan Mbak Nadia exit dari share screen-nya. Gimana Mbak Dia? Mbak Dia Adina. Itu tadi jika Wajahmu datanya... dilihat kan nak? Tolong nak. Sebentar Bu. Oke. Ya sambil ngomong Mbak Cantik. Gimana Mbak Dia? Iya Bu, sebentar. Tadi untuk yang ujinya kan berdistribusi normal, itu bisa pakai uji Z atau uji T. Itu kita bisa tahu pakai uji Z sama uji T itu bedanya gimana Bu? Tadi sudah dibahas ya. Nah, itu ulangi lagi Mbak. Kalau uji Z, nah uji Z itu jika simpangan baku populasinya diketahui, ya. Teman-teman tolong dicatat ya, biar nggak lupa. Uji Z jika simpangan baku populasi diketahui, ya. Uji Z. Kalau uji T digunakan jika simpangan baku populasi tidak diketahui. Pakai uji T. Uji T biasanya digunakan untuk sampel, ya. Kan punya data. Kalau punya data kan kamu bisa ngitung simpangan bakunya, ya toh? Simpangan baku dari sampel. Nah, kalau pakai simpangan baku dari sampel, maka kamu pakainya uji T. Begitu Mbak Dia. Ya, biasanya ya, ini biasanya simpangan baku populasi itu tidak diketahui Mbak Dia. Jadi untuk penelitian untuk statistika penelitian pendidikan pada umumnya pakai uji T karena di kenyataannya simpangan baku populasi itu tidak diketahui. Begitu Mbak Dia? Sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau menjawab pertanyaan Bu Ratri tadi? Uji Wilcoxon, kenapa pakai two related samples bukan two independent samples? Kamu lihat halaman 133 ya. 133. Di sana kan ada dua independent samples ya. Ada dua related samples. Nah, untuk satu subjek yang punya dua data seperti kasus ini kan pakai metode 1 dan metode 2, berarti dia datanya masih saling berhubungan, maka dia pakainya dua related samples gitu nggih. Oke, kemudian untuk contoh halaman 135, Mbak Nadia sudah siap atau belum? Halo? Mbak Nadia masih di sini enggak? Atau teman satu kelompok ini yang mau melanjutkan? Mbak Dila? Belum siap Bu. Belum siap, belum dipraktekkan. Halo? Iya Bu. Oke. Nah, teman-teman, ini karena waktunya sudah mau pukul 8, nggih. Ini saya beri intro dulu, nggih. Kalian buka halaman 135. Di sana subjeknya atau siswanya sebanyak 30, nggih. Ada skor motivasi sebelum dan sesudah mengikuti MOPD, masa orientasi peserta didik. Kenapa dia pakainya uji Wilcoxon? Nah, ini karena jenis datanya adalah bukan data interval ataupun data rasio, motivasi belajar. Okay. Cara mengukur motivasi bagaimana ya? Ada yang tahu? Mbak Ulia,
Cara mengukur motivasi gimana Mbak Ulia? Dengan menggunakan angket mungkin, Bu. Oke, bagus. Dengan menggunakan angket bisa. Selain menggunakan angket, Mbak Syafi, pakai apa Mbak Syafi? Pengamatan, Bu, mungkin. Pengamatan. Ojo pakai mungkin ya, pakai pengamatan ya, tekniknya pengamatan. Nah, untuk data-data yang tidak menggunakan pengukuran. Kalau tadi tes, prestasi belajar itu kan pengukuran. Kalau pengukuran datanya berupa data interval, ya, atau data rasio. Nah, sedangkan untuk motivasi belajar, ya, Ibu ulangi dan kamu perlu catat ya, motivasi belajar itu datanya berupa data nominal, ya. Oke, kalau kalian lupa silahkan nanti dipelajari lagi, ya, jenis-jenis data untuk penelitian. Nah, teman-teman bisa mengingat kembali ya jenis-jenis data. Ibu ulangi, ya, sorry tadi ada kesalahan. Untuk motivasi belajar, jenis datanya adalah jenis skala ordinal. Ya, ordinal. Oleh karena itu, dia tidak boleh pakai uji T maupun uji Z. Dia harus pakai uji non parametrik, ya. Kalau non parametrik membandingkan dua sampel yang saling berhubungan, dia pakai uji Wilcoxon. Kalau tadi prestasi belajar, dia pakainya skala interval, ya. Tolong dicatat, prestasi belajar, hasil belajar itu pakai skala interval. Oleh karena itu dia boleh, kalau dia normal ya, boleh pakai uji T atau uji Z. Tapi motivasi ini tidak boleh pakai uji parametrik karena jenis datanya adalah skala ordinal. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan kuliah pada hari ini. Kalian bisa praktek nanti untuk halaman 135 nanti dipraktekkan dengan menggunakan SPSS. Kemudian bisa melatih pemahaman kalian di latihan halaman 138 sampai 141. Ingat menggunakan langkah-langkah pengujian hipotesis. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.